Kayak apa? Kayak you, please you. Mana sedotan? Warna-warna kayak warna-warna beda. Hai, welcome to News Reading Journey. Jadi kali ini aku mau membahas buku-buku apa aja yang mau aku baca untuk beberapa waktu ke depan. Yang pertama itu adalah Nawila. Ini adalah series novel Nawila yang nomor 3 yang judulnya Nawila dan Hari-Hari Ramai. Dan untuk video yang nomor 2 untuk reviewku Nawila ini masih aku proses untuk upload. Sebenarnya rencana aku upload itu tadi rencananya ya seperti biasa sore hari sekitar jam 4 jam 5, tapi karena satu dan lain hal akhirnya renderku itu baru selesai jam 8-an dan ini baru aku proses untuk upload. Jadi mungkin uploadnya bakalan terlalu malam, tapi ya udahlah, biarin aja, terserah aku mau uploadnya kapan ya kan. Terus selain yang ini yang udah aku mulai baca juga hari ini selagi aku nunggu render tadi, aku udah baca lumayan banyak, belum ada setengah sih sebenarnya. Selain yang ini, kemarin waktu aku ke Perpus Bung Karno itu aku juga pinjem novel lain yang beberapa minggu yang lalu itu udah mulai aku baca, cuman aku belum selesai baca. Jadi aku mau melanjutkan lagi. Terus nanti setelah Nawila ini, mungkin setelah Nawila ini aku bakalan lanjut untuk bikin review dari novel ini, Lost World dari Rania Tahira. Selain dua novel ini, aku juga sedang proses baca satu novel lainnya di Ipusnas yang juga ditulis oleh Ibu Reda Gaudiamo yang judulnya adalah Kita, Kami, dan Kamu. Kita, Kami, Kamu atau Kita, Kami, dan Kamu gitu loh. Yang itu ditulis oleh Ibu Reda Gaudiamo seperti penulisnya Nawila bersama dengan anaknya. Karena memang novel yang itu adalah semacam catatan ketika Ibu Reda Gaudiamo itu sedang berkomunikasi dengan anaknya ketika anaknya masih kecil yang namanya Socha Sobita. Selain isinya adalah percakapan-percakapan kecil antara Ibu Reda dan anaknya, di situ juga ada beberapa tulisan-tulisan dari Socha Sobita sendiri ketika dia itu mulai belajar untuk mengetik. Dan ternyata berdasarkan apa yang ditulis oleh kayak kata pengantar ya dari Ibu Reda Gaudiamo itu ternyata antara Ibu Reda Gaudiamo dan Socha Sobita itu sering kayak berkomunikasi lewat ketikan gitu loh. Jadi mereka itu sering berebut komputer untuk mengetik apa yang ingin mereka sampaikan. Dan setelah dikumpulkan itu jadilah buku Kita, Kami, Kamu. Dan sebenarnya untuk Kita, Kami, Kamu ini adalah buku kedua. Ya, hitungannya adalah buku kedua dari series yang sebelumnya yang novel pertama itu judulnya adalah Aku, Maps, dan Babs. Cuman masalahnya untuk buku yang Aku, Maps, dan Babs itu nggak ada di Ipusnas dan juga nggak ada di Perpus Bung Karno. Jadi aku langsung baca yang Kita, Kami, Kamu karena emang aku penasaran sama tulisan dari Ibu Reda Gaudiamo bersama dengan anak beliau yang bernama Socha Sobita. Terus waktu aku ke Perpus Bung Karno kemarin itu aku baru nyadar, baru nemu bahwa di Perpus Bung Karno itu juga ada novel-novel yang ditulis oleh salah satu penulis favoritku, yaitu Ziggy Zesia Zeofina Zabriskie. Dan yang aku temukan di Perpus itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu Jakarta Sebelum Pagi, terus 3 Dalam Kayu, ya kalau nggak salah judulnya itu. Terus habis itu yang satunya apa gitu aku lupa judulnya. Cuman yang bener-bener aku pengen pinjam itu adalah 3 Dalam Kayu sama yang satunya, karena memang yang Jakarta Sebelum Pagi itu udah pernah aku baca dulu banget sekitar 5-6 tahunan yang lalu dan aku belum bikin review seperti ini. Jadi itu aku bener-bener pengen pinjam. Jadi rencananya adalah setelah aku selesai baca novel ini,
Dan ini enggak, dan ini terus juga novel yang aku pinjam di Ipus. Nah, kalau udah beres waktunya kalau aku udah ngembaliin ini, novel berikutnya yang bakalan aku pinjem dan aku bahas adalah dua novel dari Zesia Zeovina Zabriskie yang sebenarnya waktu di perpus itu juga udah aku pegang dan baca beberapa, dan itu emang menarik seperti tulisannya Ziggy biasanya yang unik, aneh, agak dark menurutku. Jadi seperti itu, ini akan jadi video pembukaan untuk aku membahas novel ini. Kayaknya sih harusnya yang ini ya yang bakalan aku selesaikan duluan rencananya. BTW ini udah malam. Aku mau pakai krim ini, krim baby cream ini buat kayak pelembab tanganku, kayak hand cream gitu. Karena emang aku tahu fungsinya ini sebenarnya tuh fungsinya untuk bayi. Cuman aku suka banget sama wangi-wangi bayi. Jadi biasanya aku koleksi kayak krim-krim bayi gini untuk ya semacam hand cream atau lotion, atau bahkan kadang aku pakai juga sebagai pelembab wajahku karena aku suka banget sama wanginya. Terus aku pikir karena ini buat bayi jadi harusnya nggak berbahaya dong, harusnya aman buat kulit dewasa. Mungkin emang nggak terlalu berefek untuk dewasa, tapi setidaknya aman. Jadi aku sering beli krim-krim bayi ini karena memang ya kayak gitu, aku suka banget sama wangi-wanginya. BTW aku punya 3 krim bayi kayak gini yang warnanya ungu, pink, sama biru, yang ini ada di situ. Jadi sebenarnya aku bukan mau ngomongin krim bayi sih, aku mau ngomongin tentang update bacaanku. Jadi tadi itu aku udah baca cukup banyak dan bahkan hampir selesai. Mungkin setelah aku matikan kameranya, aku bakalan lanjut baca terus aku menyelesaikan ceritanya karena memang tinggal sedikit lagi. Yang ini tinggal segitu doang sih, dikit banget karena memang tulisannya itu nggak padat. Terus juga ada kayak ilustrasinya segini kayak gini, jadi harusnya itu bahkan kayaknya nggak sampai 1 jam harusnya aku udah selesai. Jadi sebelum aku benar-benar menyelesaikan bacaanku, aku berpikir bahwa aku harus tidaknya bikin update bacaanku dulu gitu loh. Jadi untuk yang ini, untuk Nawila yang nomor 3 ini, aku udah baca itu totalnya sebenarnya bener-bener fokus baca cuma 2 hari. Dan harusnya sih kalau emang aku nggak ada kegiatan lain dan hanya membaca aja dan fokus untuk membaca ini aja, aku bisa menyelesaikannya dalam waktu sehari karena segampang itu. Terus aku mau membahas tentang pembatas bukuku. Kalau yang Nawila yang nomor wait a minute rasanya kurang wangi. Untuk Nawila yang nomor 1 dan nomor 2 itu kan aku punya pembatas buku handmade buatanku sendiri yang bagiku warnanya cocok gitu loh untuk aku pakai sebagai pembatas buku untuk novel Nawila 1 dan 2. Cuman untuk yang novel yang kali ini covernya kan warnanya kayak merah wine, merah sedikit keunguan gitu loh. Dan waktu aku cari-cari pembatas bukuku yang cocok itu nggak ada. Terus aku berpikiran mau buat pembatas buku yang cocok sama warna ini. Cuman setelah aku ubek-ubek lagi segala macam pulpen warnaku, spidolku, itu kok nggak ada. Jadi kayak nggak ada gitu loh warna yang benar-benar mendekati warna ini. Dan warna yang paling dekat itu cuma warna pink. Ya, pink yang agak tua gitu loh. Wait a minute, I will show you kalau aku masih temu ya. Ini bukan.
punya koleksi itu banyak banget. Warna yang bagiku paling mendekati itu mana apa ya? Yang ini enggak sih? Ini paling mendekati, cuman aku ngerasa kayak kurang cocok aja. Terus karena aku moodku untuk menggambar juga belum ada sekarang, jadi akhirnya aku tidak jadi bikin untuk pembatas buku untuk Nawila yang nomor 3, karena toh aku palingan bentar lagi juga udah selesai. Jadi aku pembatas buku untuk Nawila ini adalah kayak struk dari perpustakaan yang aku lipat-lipat terus aku jadikan pembatas buku. Jadi gitu aja sih update bacaanku tentang Nawila yang nomor 3 ini. Terus untuk review lengkapnya mungkin besok. Jadi aku kan seingatku aku belum bikin reviewnya sama sekali. Yang kemarin itu baru bikin pembukaannya aja. Aku membahas, aku cuma bilang buku apa aja yang mau aku baca, terus aku bahas. Ya kemarin. Terus hari ini juga cuma update singkatnya aja. Terus besok itu baru aku mau bikin review lengkapnya. Terus aku berpikiran bahwa kayaknya review lengkapnya besok pun nggak terlalu banyak sih, karena memang ceritanya Nawila sendiri kan udah aku bahas dari yang nomor 1 dan 2. Dan cerita yang novel Nawila nomor 3 ini tinggal melanjutkan aja. Oh my god, ini kucingku. Oke. Jadi besok itu aku cuma mau membahas sedikit aja kayaknya. Jadi untuk video kali ini juga nggak akan jadi video review panjang. Terus selanjutnya aku kan sedang selain aku membaca novel yang ini, aku juga sedang proses baca novel dari Ibu Reda Gaudiamo bersama putrinya Socha Sobita yang judulnya Kita Kami Kamu di Ipusnas. Dan itu pun aku baca udah lebih dari setengah. If I'm not mistaken, udah lebih dari setengah, karena memang novel yang itu juga sejenis Nawila kayak gini, novel yang sikat terus ada ilustrasinya, jadi bacanya juga cepat. Meskipun aku bacanya untuk novel yang Kita Kami Kamu itu cuma ketika aku mau tidur atau ya lagi pegang HP terus nggak tahu mau ngapain, akhirnya aku baca itu. Jadi butuh waktu yang benar-benar singkat untuk membaca novel yang itu. Cuman ingatku aku belum bikin video pembukaan sama sekali tentang novel Kita Kami Kamu. Terus bener-bener belum membahas itu sama sekali. Jadi mungkin besok setelah aku membahas novel ini, membuat review terakhir tentang novel ini, aku langsung mau buat video pembukaan untuk Kita Kami Kamu. Terus bakalan langsung membahas itu juga kayaknya. Terus kapan aku bahas novel-novel yang aku baca waktu aku lagi gak mood review ya? I don't know. Jadi gitu aja sih update singkatku. Update singkat tapi ini udah 6,5 menit. Kemarin lusa itu malam aku udah selesai baca Nawila dan Hari-Hari Ramai. Ya, judulnya itu gak sih? Wait a minute. Oh my god. Mejaku lagi berantakan karena memang aku masih dalam proses mengerjakan sesuatu yang ini. Terus kan rencananya besoknya itu, which is kemarin, aku mau langsung bikin reviewnya, tapi ternyata kemarin itu aku harus mengerjakan hal yang lain-lain seharian, jadi aku nggak ada waktu. Jadi untungnya hari ini aku agak sedikit santai sih, meskipun sebenarnya kerjaanku juga belum beres. Di sini ada kertas-kertas print-printan dan lain sebagainya. Tapi mumpung aku ada sedikit waktu, aku mau membahas reviewku tentang Nawila dan Hari-Hari Ramai. Karena memang seperti apa yang udah aku bilang sebelumnya, untuk novel yang ini aku nggak bakalan membahas terlalu banyak lagi, karena memang ceritanya hanya melanjutkan dari Nawila 1 dan Nawila 2. Jadi untuk Nawila yang ketiga ini, bedanya dari Nawila 1 dan 2, kalau Nawila 1 itu lebih seperti Nawila yang benar-benar bermain-main dan berkenalan dengan lingkungannya dan orang-orangnya. Kalau untuk nomor 2 itu lebih seperti Nawila ini belajar untuk beradaptasi di sekolah dan di lingkungan yang baru. Meskipun dia masih tinggal di lingkungannya, cuman kan untuk wilayah sekolah kan orang-orangnya baru, seperti berkenalan dengan guru, berkenalan dengan teman-temannya. Dan Nawila itu juga mulai belajar beberapa hal baru, seperti ada bahasa yang berbeda dari bahasa yang biasa dia gunakan, terus ras yang berbeda dari dirinya, seperti dirinya itu kan ras Indonesia, Cindo Indonesia,
dan dia mulai mengetahui bahwa ada ras Eropa dan ada India. Terus juga belajar tentang bahwa dia dan teman-temannya itu ada cukup banyak perbedaan, seperti kalau dirinya itu bertangan kidal, terus ada tuh juga temannya yang kembar, ada juga temannya yang gagap. Nah, untuk novel Nawila yang nomor 3 ini, Nawila belajar lebih banyak hal lagi, terutama yang aku rasakan adalah belajar tentang perasaan. Kalau yang kedua itu ya Nawila lebih belajar tentang hal-hal kecil dalam kehidupannya. Kalau di sini Nawila mulai belajar untuk bersabar, belajar untuk menerima, belajar untuk melihat kondisi lingkungannya. Karena di sini Nawila kan pindah ke kota baru, yang awalnya dari Surabaya dia pindah ke Jakarta. Terus ternyata di Jakarta itu dia pada awalnya mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya karena memang orang-orangnya kan berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Terus juga orang-orangnya benar-benar totally baru, yang dia kenal hanya kedua orang tuanya aja. Terus juga dia merasa rindu sama orang-orang yang sudah lama dia kenal, seperti Mbok dan teman-temannya, seperti Farida, Dul, yang biasanya dia temui setiap hari. Terus di awal di sini Nawila ini, karena dia mengalami kesulitan, dia itu bahkan merasa bahwa dirinya itu sendirian, nggak punya teman. Tapi untungnya setelah berproses, akhirnya Nawila ini bisa menemui teman-teman baru yang meramaikan hari-harinya. Makanya novel yang ini judulnya adalah Nawila dan Hari-Hari Ramai, karena di sini bermunculan orang-orang baru yang meramaikan hidupnya, seperti tetangga barunya itu punya 2 anak laki-laki. Yang pertama itu namanya siapa ya, aku lupa. Oh, Teddy dan Tony. Kalau yang Tony ini sedikit lebih tua daripada Nawila, dan Tony ini sering mengajak Nawila bermain dan membaca buku karena memang hobinya sama. Tony dan Nawila ini pada akhirnya jadi berteman karena memang mereka cukup mirip, hobi mereka mirip. Sedangkan untuk Teddy sendiri umurnya lebih muda dari Nawila, tapi Teddy ini orang yang unik, yang sebenarnya di novel ini tidak dijelaskan kenapa Teddy ini menjadi seorang anak yang kayak gak punya teman sama sekali. Terus dia itu kayak punya kepribadian yang cukup unik menurutku, cukup unik bagiku, karena dia sering mengulang kata-katanya berkali-kali, dan dia itu kayak dia itu kayak anak yang I don't know why. Jadi aku masih menduga-duga sepertinya si Teddy ini memang terlahir spesial gitu loh. Jadi kalau kalian baca ini, kalian akan merasakan bahwa sepertinya Teddy ini terlahir spesial, tapi memang tidak dijelaskan di sini. Terus selain 2 temannya atau 2 tetangganya yang meramaikan hari-hari Nawila, ternyata Nawila itu pada akhirnya dia itu bertemu dengan pengasuh baru yang disebut dengan Bi Entin. Terus Bi Entin ini punya seorang anak gadis yang pada akhirnya dibawa ke kota karena Bi Entin ini ingin menyekolahkan anak gadisnya yang namanya Wati. Terus juga karena pada akhirnya Nawila ini punya adik kembar dan ibunya merasa kerepotan kalau hanya dibantu oleh Bi Entin, akhirnya ada seorang paman atau adiknya dari ibunya Nawila yang dari Nusa Tenggara. Aku juga nggak terlalu ingat kotanya di mana, pokoknya dari daerah Nusa Tenggara itu, yang datang ke Jakarta untuk bisa menemani Nawila dan adik-adiknya Nawila. Terus juga ada Pak Keng ini sebenarnya Pak Keng ini adalah seorang tukang becak, tapi dia ini biasanya dipanggil oleh bapaknya Nawila atau Pak untuk membantu beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pak. Terus juga ada ibunya Tony dan Teddy yang ternyata adalah seorang penyanyi seriosa. Pokoknya di sini akhirnya Nawila ini dia itu tinggal bersama dengan cukup banyak orang di rumahnya, terutama seperti Nawila, Pak, Ibu, terus juga kedua adik Nawila yang namanya unik seperti Nawila. Nawila kan nama yang cukup unik, dan adiknya bahkan bagiku lebih unik lagi. Terus juga ada paman Bi Entin, Wati, anaknya Bi Entin, yang setiap minggu datang ke rumahnya Nawila karena setiap minggunya Wati ini libur sekolah. Terus juga ada Teddy dan Tony, tetangganya. Terus juga
ada ibunya, ya, ibunya Tony dan Teddy yang namanya Tante Anita. Dan ya yang dia pelajari, dia pelajari enggak. Di sini Nawila ini berkenalan dengan orang-orang baru yang meramaikan hari-harinya. Selain itu Nawila juga belajar untuk lebih bersabar. Tema utama di sini adalah Nawila belajar untuk bersabar sih, yang aku rasa, karena hampir setiap bab ini ada ucapan sabar gitu loh. Dan Nawila kan masih kecil, anak kecil itu kan sulit untuk belajar bersabar. Biasanya kan karena anak kecil itu kayak apa yang dia mau itu harus selalu ada dan harus selalu dituruti. Dan untuk belajar sabar itu memang butuh proses, dan di sini Nawila ini mulai belajar untuk bersabar, seperti bersabar untuk menunggu kelahiran adiknya, terus bersabar ketika ibunya ini lebih sibuk mengurusi kedua adiknya yang masih bayi, terus juga bersabar untuk menunggu temannya datang ke rumah karena memang mereka sudah janjian tapi ternyata temannya itu telat datang, mungkin karena ada suatu hal di rumahnya yang membuat temannya itu telat datang, dan Nawila ini diajarkan untuk bersabar oleh ibunya. Terus bersabar ketika Nawila ini tidak punya teman di sekolah. Jadi tema di sini lebih seperti belajar tentang perasaan gitu loh, menurutku intinya, dan juga berkenalan dengan orang-orang baru. Terus kemarin kan kupikir oke, di sini Nawila udah sampai masuk SD kelas 4 kalau nggak salah, dan kupikir ini novel kayaknya ya udahlah, mungkin nggak bakalan dilanjutkan lagi. Kalau udah lebih di atasnya kelas 4 SD itu biasanya kan seorang anak itu udah mulai masuk pra remaja, dan kayaknya kalau masuk pra remaja ceritanya akan sedikit berubah gitu loh tujuan utamanya. Karena aku ngerasa kalau yang novel Nawila 1, 2, dan 3 ini kan emang menceritakan kisah anak-anak banget yang masih polos. Kalau udah lebih dari kelas 4 itu kayaknya udah remaja itu kayak udah berbeda gitu loh, pembacanya berbeda, vibes-nya berbeda, rasanya berbeda. Tapi ternyata setelah aku berpikir bahwa ini novel akan berakhir di nomor 3 ini aja, ternyata aku baru tahu kemarin waktu aku ngelihat story-nya Ibu Reda Gaudiamo. Ternyata Ibu Reda Gaudiamo ini udah beberapa tahun ini mengerjakan proyek untuk penulisan Nawila nomor 4, yang aku juga nggak tahu itu bakalan diterbitkan atau enggak, dan kapan. Kalau memang diterbitkan, kapan diterbitkannya. Jadi tunggu aja, mungkin bakalan ada lanjutannya. Aku cukup penasaran sama ceritanya, tapi bagiku kayak perasaan anak-anaknya itu udah agak hilang gitu loh. Kayak apakah aku harus melanjutkannya atau enggak kalau memang Nawila ini udah cukup besar. Kayak beda aja menurutku rasanya, itu preferensi pribadiku. Jadi gitu aja sih reviewku tentang Nawila dan hari-hari ramai di sini. Cukup menyenangkan, tapi memang tidak segemas seperti novel Nawila nomor 1 dan 2. Cuman memang di sini orang-orangnya baru dan orang-orangnya yang unik-unik, yang membuat aku cukup terhibur ketika aku membaca novel yang ini. Jadi sekian review Nawila dariku. Semoga kalian suka dan terima kasih udah nonton sampai akhir. See you next time. Goodbye.